Welcome Gemini, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Gemini ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Iya, dan kita kalau kalau harus spesifik kita masih ada di pertengahan April menuju ke akhir. Ya Gemini, di sini kamu punya The Moon sama Chariot. Hmm, agak apa sih? Agak agak sulit. Tadi aku kayaknya kepikiran ada hal yang kayaknya agak miss di readingan sebelumnya, di readingan Taurus. Ya, tapi udahlah, baru kepikirannya sekarang dari dengan kalian. Anyway, Gemini, di sini kamu punya The Moon sama Chariot. Ada hal yang nggak tahu ya, kamu masih agak gamang gitu untuk entah mau kamu lakuin atau eksekusi, atau kamu masih muter-muter di situ-situ aja. Yang jelas kalau ngeliat dua-duanya ini ada Pisces sama Cancer, mungkin lebih kayak emotional turmoil kayak gitu ya. Kayak gejolak atau kayak apa ya, kayak perasaan yang masih belum jelas kali. Ini maksudnya apa ini? Atau kenapa kamu ngerasa kayak gini? Mungkin sebelumnya nggak tahu ya, itu ada pas energinya belum kebuka sih. Cuma eh, ada hal yang lagi kamu proses emotionally dan kamu masih belum bisa keluar dari itu. Mungkin kesedihan yang kamu masih belum bisa berdamai dengan itu. Kayak sedih, kadang sedih karena apa kayak gitu. Atau even sedih pun kamu mungkin nggak tahu nih sedihnya mau kamu bawa kemana. Soalnya Chariot itu biasanya soal drive, soal dorongan. Ya kayak kamu punya perasaan tertentu kayak sedih, marah, bahagia, tapi cara kamu ekspresiinnya kayak gimana. Itu yang masih agak complicated. Dan mungkin perasaan yang masih masih complicated ini mungkin belum waktunya kamu ekspresiin, belum waktunya kamu, ya kalau sedih ya nangis, sedih nangis wajar kayak gitu. Tapi kayak ini sedih yang kamu masih belum bisa nangis kayak gitu, yang masih belum bisa kamu ekspresikan, masih belum bisa kamu ungkapkan. Dan mungkin itu karena uh, si perasaannya masih belum selesai ngasih pelajarannya ke kamu, ngasih pelajaran hidup ke kamu. Kadang beberapa perasaan kayak sedih kayak gitu, apalagi kesedihan, kayaknya kesedihan bisa bertahan agak lama di hidup kita karena dia ada pesan, ada hal yang harus diajarkan dulu sampai kamu ngerti, sampai kamu sadar, baru kesedihannya bisa pergi kayak gitu. Baru kesedihannya bakal ya aku ngerasa kayak perasaan gitu mereka datang dan pergi dengan sendirinya sih, mau itu seneng bahagia kayak gitu, tergantung pada kita pelajaran seperti apa yang bisa kita terima dari perasaan-perasaan yang numpang lewat itu. Chariot di sini aku ngerasanya kalau ngomongin numpang lewat ya, dia numpang lewatnya rusuh banget. Ya nggak cuma misi mas kayak gitu ke depan gitu, jalan enggak, dia kayak wah rusuh pokoknya, iya rusuh kayak di depan kita kayak ya kayak ada kuda chariot gitu, semuanya geger kayak gitu. Dan itu mungkin yang bikin kamu bingung cara menyikapinya kayak gimana. Aduh ini rusuh banget ya, gue harus ngapain nih? Gue masa gue jadi ikutan rusuh juga kayak gitu. Dan emang ketidaktenangan kayak gitu, atau uh, ada kesan ketidakpastian juga antara kamu mau ngapain, atau arah mana, atau kamu harus ngambil pilihan seperti apa, ngambil keputusan seperti apa. Ya di sini kerasa banget. Dan mungkin kalau soal keputusan, aku nggak ngerasa sekarang waktu yang baik untuk kamu memutuskan sesuatu sih. Iya mending biarkan perasaannya mengalir dulu, ya di kamu biarin dulu. Mungkin dia lagi betah kali, ya kayak sedihnya atau bahagianya masih betah di kamu, ya nggak apa-apa, biarin biarin mereka stay dulu. Baru ntar kalau udah beres juga mereka bakal berlalu dengan sendirinya. Cuma yang penting yang tadi tadi aku bilang, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perasaan itu. Sedihnya kita itu ngajarin kita apa, bahagianya kita itu ngajarin kita apa. Di bawahnya ada Ace of Coins, Root of the Reading. Iya, rasanya kalau ngeliat Ace of Coins ini ada harta karun tersembunyi gitu di balik perasaan apapun yang kamu rasakan sekarang. Iya, ada kemungkinan baru, ada potensi cuan mungkin. Iya, tapi syaratnya itu kita harus uh, ya kali ya, kayak perasaan yang numpang lewat itu mungkin pada akhirnya saat mereka pergi, mereka nggak nggak ninggalin kalian dengan tangan kosong. Ada something yang mereka tinggalin, mungkin kayak apa ya, kayak souvenir atau cendera mata kayak gitu. Nih thank you ya, gue udah dibiarin nongkrong di sini kayak gitu. Dan di pas energinya ada Page of Coins.
Kalau ngomongin page of coins ya, kayaknya balik lagi kalau ngomongin soal kerjaan atau hal-hal yang sifatnya materialistik kayak gitu. Mungkin sebelumnya kalian ada kerugian kali, financially kalian mungkin beli sesuatu dengan harga yang jauh dari harga wajarnya, terus kalian ngerasa kayak ketipu. Mungkin sebenarnya nggak ketipu sih, kalian aja yang kurang cerdas gitu. Kalian aja yang mungkin kurang riset, atau kalian aja yang terlalu sembarangan pakai pakai uangnya. Yang jelas itu bikin kalian agak kecewa, iya, tapi pada akhirnya kekecewaan itu ngajarin kalian sesuatu. Oh iya, next time kalau gue beli barang gue riset dulu deh kayak gitu. Atau mungkin dari ngerasa ketipunya kamu di sini, itu ngebuka potensi kamu, atau apa ya, yang kupikirin mungkin ada orang yang ngelihat kamu di posisi kamu sekarang, terus mungkin ngebuka channel kamu yang lebih luas kayak gitu. Bro, ntar lagi kalau beli atau nyari distributor jangan ke situ, gue kenalin nama temen gue deh, ya dia lebih jujur nih. Dari situ mungkin ada potensi bisnis baru buat kamu. Yang jelas ruginya kamu kemarin itu kalau kamu bisa terima, bisa kamu berdamai dengan kecewanya, dengan sedihnya, dengan marahnya kayak gitu, itu ngebuka buat potensi-potensi cuan baru ke depannya. Di atasnya crowning the reading ada Four of Cups. Iya, kamu masih ngerasa kehilangan, kamu masih ngerasa apa ya, kehilangan. Kehilangan soal apapun yang kemarin udah diambil dari kamu, udah hilang dari kamu ya. Mungkin ya emosi yang lagi kamu cerna di situ mungkin salah satunya loss kali, rasa kehilangan. Di samping sedih, di samping marah, di samping kecewa, ada rasa kehilangan yang lagi kamu proses di sini. Dan future energinya ada Ten of Swords. Ya kedepannya kamu bakal mikir lebih baik lagi, mikir lebih matang lagi buat mungkin ngejalanin bisnis ini, atau transaksi barang ini kayak gitu. Kamu kedepannya ada banyak nih catatannya nih, PR-nya buat kamu kerjain. Dan lagi ya kalau ngeliat Ten of Swords, dia beban pikirannya banyak juga kamu kedepannya. Mungkin sebelumnya kamu nggak mikirin sebanyak ini gitu, kayak mau beli barang, kayak mau beli HP kayak gitu. Sebelumnya kamu ya udahlah, asal HP-nya jalan, touchscreen-nya bekerja, ya udah. Kedepannya kamu mulai mikir yang sana, apa sih, mulai dipikirin tuh semuanya, kayak prosesornya kayak gimana, RAM-nya kayak gimana, kameranya. Wah, udah nggak cuma masalah touchscreen-nya jalan atau enggak tuh. Udah banyak tuh apa sih, kayak list-list apa yang harus kamu pertimbangkan. Posisi kamu kuesionernya, posisi kamu sebagai kuesioner di sini ada Knight of One. Kamu cukup berapi-api ya, at some point mungkin terobsesi juga, ambisi juga. Mungkin karena sekarang mungkin kamu udah tahu ilmunya, ya sedikit banyak kamu udah belajar, udah tahu ilmunya, makanya semangatnya mungkin lebih ke arah kamu pengen nutupin kerugian kamu kemarin kali. Ih, tahu gitu mah kemarin gue tanya ke lu, tahu gitu mah kayak gitu. Jadi ada ambisinya gitu sekarang. Ya udah gue apa sih, mau nebus kerugian gue kemarin deh kayak gitu. Ambisi tuh, cita-cita tuh muncul dari kerugian yang kamu hadepin atau yang kamu terima kemarin. Dan aku rasa dan bisa jadi Knight of One, bisa jadi marahnya juga sih, ada marahnya juga di situ. Kecewa yang pada akhirnya menjadi marah gitu, yang jadinya kayak apa sih, pokoknya mungkin dari sini kamu kalau ngelihat ada skema tipu-tipu yang mirip-mirip gitu, kamu bakal agak sensi gitu, kayak gue udah nggak bisa apa sih, udahlah gak usah tipu-tipu gitu lah, gue paham kok, gue udah pernah kenal loh tipu-tipu begini, lu pikir gue bego ya kayak gitu. Jangan gitulah. Cuma iya, kemarahannya masih ada di situ, tapi kamu mengarahkan apa sih, mengolah atau mengarahkan kemarahan kamu ke arah yang apa ya, yang lebih produktif mungkin di sini. Environmentnya ada Five of Coins ya kan, ada rasa kekurangan, balik lagi kamu ngerasa ya kalau kemarin ruginya banyak, Five of Coins ada, ya jelas ada kerugian yang harus kamu tutupin sekarang dong. Ya Five of Coins sama Knight of One itu kalau ngomongin cari duit ya, dia semangat banget tuh. Semangat bangetnya karena dia tahu ada kerugian yang harus dia tutupin. Mungkin ada hutang yang harus dia bayar gara-gara kemarin ketipu kayak gitu, atau gara-gara kemarin rugi kayak gitu. Jadi, dan kalau dalam kondaknya, dalam prakteknya kamu bisa agak kasar, mungkin itu harus agak hati-hati ya. Soalnya kalau ya, apalagi kalau kamu terlalu fokus dengan apa yang udah hilang, Five of Coins, itu bisa jadi apa ya, pahit-pahitnya atau yang terburuknya adalah kamu melakukan apa yang orang yang
kamu melakukan apa yang kemarin orang lakukan ke kamu, yang sampai bikin kamu rugi. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Kalau kemarin kamu ngerasa dirugikan karena ada orang lain yang melakukan hal tersebut, kamu jangan ngelakuin hal itu lagi ke orang lain. Cukup kamu aja dari situ, cukup kamu aja yang kena begitu, kamu belajar dari situ, dan jangan lakuin itu ke orang lain. Cuma karena kamu tahu kalau kalau gue ngelakuin ini, untung gue gede dong kayak gitu. Gue dapat banyak nih kalau gue begini. Tapi kan kamu tahu tuh kemarin kamu digituin gak enak kan, kamu digituin kesal kan, sedih kan, ngerasa loss kan, ngerasa kehilangan. Ya jangan jangan lakuin itu ke orang lain. Hopes and fear-nya ada 4 of 1 ini, kesempatan baru yang terbuka buat kamu, datangnya dari wants, dari api, dari semangat kamu mungkin untuk melunasi hutang kamu atau nutupin kerugian kamu. Ada kesempatan baru. Yang tadi aku bilang, apa sih yang kerugian kamu kemarin, ada ada harta karun tersembunyinya gitu. Ada kesempatan baru kalau kamu mau nerimanya dengan baik kayak gitu. Outcome-nya ada the world, ya semuanya bakal komplit, semuanya bakal lengkap pada waktunya. Mungkin ini udah kayak siklusnya gitu ya. Kalau pada akhirnya kamu apa ya, kamu kemarin ngerasa dirugikan, bakal ada masanya kamu ngerasa diuntungkan ke depannya. Atau mungkin sekarang kamu udah mulai ngerasain kayak gitu. Iya, mungkin sekarang kamu udah belajar dari kesalahan lama kamu, udah ngerasa kalau oh iya, untungnya udah kamu terima, kerugiannya udah bisa kamu tutupin. Yang jelas kalau apa ya, kalau siklusnya udah komplit kayak gitu, harapanku adalah kedepannya kamu bisa lebih memaafkan kali ya. Iya, tetap kita terima pelajarannya, tetap kita ingat nama-namanya. Kita ingat namanya, kita terima, kita pelajari kesalahan kita kemarin, tapi ya soal orangnya kita maafin aja orangnya, biar nggak berkepanjangan, biar siklus kepedihannya tidak tidak berlangsung, tidak berulang kayak gitu. Ya gitu kali ya Gemini untuk readingan kalian kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, buat likes, comment sama subscribe ya buat kalian yang belum subscribe, dan mungkin share video ini ke Gemini lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Gemini ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus sama Pisces. Sekali lagi Gemini, terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.